Oke teman-teman, kita udah terbang. Kita udah di atas hunian pekerja IKN. Jadi hunian pekerja ini dibentuk seperti tower-tower atau apartemen lah ya kita bilang. Jadi ada 4 lantai, yang mana dari 4 lantai terdiri dari banyak kamar-kamar di situ. Kita lihat ada banyak sekali tower-tower yang dibuat untuk menampung semua pekerja konstruksi yang bekerja di ibu kota negara ini. Dan juga lokasi hunian pekerja ini tidak jauh dari proyek-proyek seperti Istana Negara, Rumah Tapak Jabatan, dan juga proyek-proyek lainnya yang dibangun di IKN ini. Jadi mereka tidak perlu jauh mobilisasi karena memang area ini atau perumahan ini, hunian pekerja ini dibangun di tengah-tengah area pusat IKN dibangun. Oke, mungkin sedikit penjelasan terkait jumlah tower yang dibangun oleh Kementerian PUPR, yaitu berjumlah 22 tower hunian pekerja yang berdiri di IKN. Jadi HPK berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material. Jadi saat ini sudah 22 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN. Jadi Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR mengatakan dalam proses pembangunan HPK, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, sosial, dan governance atau lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jadi pertama adalah enviro atau lingkungan dengan menerapkan lean construction dan green construction. Kedua adalah sosial atau sosial yang bertujuan memberikan fasilitas yang lebih layak bagi para pekerja konstruksi yang membangun IKN. Selanjutnya yang ketiga adalah governance atau tata kelola perusahaan, yakni membangun tata kelola konstruksi yang lebih rapi, sehat, efisien, dan efektif. Dalam proses pembangunan HPK atau Kementerian PUPR menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 agar pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan aman dari sisi konstruksi. Untuk yang kalian lihat, areal IKN ini dibangun di hutan produksi ya guys, bukan hutan alam. Jadi memang hutan yang diproduksi oleh salah satu perusahaan pulp and paper, yakni perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan yang menanam kayu berjenis eukaliptus untuk dijadikan bubur kertas yang akan dikirim ke luar negeri. Jadi areal IKN pure dimiliki oleh pemerintah yang digunakan salah satu perusahaan atau dimiliki hak guna usaha oleh perusahaan tersebut dan sekarang diambil alih lagi oleh negara untuk dijadikan lokasi pembangunan ibu kota negara Indonesia yang baru. Oke, kita lanjut membahas terkait HPK. Jadi HPK untuk keseluruhan dapat menampung sebanyak 14.736 orang pekerja konstruksi. Bayangkan guys, ada 14.000 orang yang tinggal di satu titik tiba-tiba datang ke Sepaku. Bayangkan bagaimana ramainya desa Sepaku ini guys. Jadi untuk video saya yang sebelumnya, kenapa saya bilang peluang kerja dan peluang usaha sangat terbuka lebar ya. Bayangkan 14.000 orang akan tinggal di area ini untuk membangun konstruksi IKN. Kalau kita lihat dari bangunannya, bangunan hunian pekerja ini sudah sangat layak ya guys. Bangunannya juga tertata rapi dan juga bersih dan pengelolaannya juga cukup baik. Jadi buat teman-teman yang ingin bekerja di IKN di Kalimantan Timur, tidak perlu takut terkait tempat tinggal karena memang tempat tinggal sudah disediakan oleh pemerintah kita dan juga dibuat layak
untuk ditempati. Nah, kita lihat sudah banyak pekerja yang ingin berangkat bekerja. Jadi hunian pekerja ini memang fasilitas dilengkapi, ada kantin, ada masjid, dan juga fasilitas-fasilitas yang menunjang kenyamanan dari pekerja-pekerja konstruksi IKN. Oke guys, mungkin video saya cukup sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan juga mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe terhadap channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.